Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kajian rutin setiap minggunya ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan yang utamanya dan waktu juga, dan syukron jazakallahu khair kepada Ustadz Daniel yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berbagi ilmu di majelis ini. Langsung saja untuk materi yang sudah di-share oleh Babe itu mengenai Rasulullah. Ini menarik sekali kalau kita pelajari. Memang bagi saya yang miskin referensi, kan referensinya dari SMP SMA aja ya Pak Ustadz, ya. Mungkin ada hal-hal mungkin kelihatannya berbeda dari apa yang telah saya dapat dahulu, tapi nanti langsung saja Ustadz Daniel akan menerangkan kajian ini. Bagi rekan-rekan sekalian, untuk kenyamanan pada saat kita melakukan kajian ini, mohon kiranya mic-nya di silent ya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti pada saat sesi tanya jawab nanti bisa dibuka apabila ingin melakukan pertanyaan, tapi jika pakai chat juga boleh nanti di chat. Seperti biasa Pak Ustadz, waktunya 1 jam kurang lebih ya Pak Ustadz ya, jadi setengah jam untuk kita sesi tanya jawab. Syukron, gitu saja. Tafadhol Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla atas sekian nikmat, sekian anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Berbekal harapan mudah-mudahan di setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan mampu kita syukuri di setiap detailnya, karena satu nikmat yang tidak bisa disyukuri sama dengan azab dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji beliau adalah proses yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jika ingin mengetahui bagaimana penerapan Quran dan Sunnah, maka lihat dalam literatur sirah. Karena dalam sirah nanti akan ketemu bahwa sikap Nabi, ucapan Nabi itu pasti punya referensi, punya pertimbangan. Dan biasanya dalam beberapa literatur sirah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya amal, punya kebijakan, punya fatwa, punya keputusan, pasti ada asbabun nuzulnya kalau Quran atau asbabul wurudnya kalau hadis, sehingga kita bisa lacak. Dan nanti dari situlah kemudian perangkat hukum itu dibuat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya fatwa, punya amal, punya perbuatan, kemudian dijelaskan dalam literatur sirah apa yang menjadi sebab amalnya, apa yang menjadi sebab fatwanya, apa yang menjadi sebab kebijakannya, dengan pendekatan sirah dikupas penyebabnya, sehingga oleh para ulama gabungan dari Quran, Sunnah, praktek Nabi, ucapan Nabi, berikut dengan kronologis. Kenapa keluar fatwa, kenapa keluar sikap Nabi seperti itu, maka rangkaian itu semua kemudian menjadi proses di dalam pengambilan hukum. Maka nanti ada kaidah hukum yang kemudian bersifat kontemporer, tidak lekang oleh waktu. Ada juga hukum yang sifatnya temporer, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh suatu zaman. Berakhir zamannya, hukumnya berubah, itu namanya mutaghayyirat. Dalam bahasa fikih, mutaghayyirat. Hukum-hukum yang sangat fleksibel dan bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zamannya.
Kalau yang tidak berubah dalam artian kontemporer, itu para ulama menyebutnya dengan sawabit. Sawabit adalah kaidah hukum yang kemudian tidak lekang oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, zaman apapun, abad berapapun, ya begitulah. Itu tidak akan mengalami perubahan. Maka memproses kaidah Quran dan Sunnah melalui pendekatan sirah, menurut saya sampai hari ini ya, barangkali sampai ilmu yang saya terbatas hari ini, merupakan solusi untuk memahami lebih utuh di dalam perangkat pengambilan hukum di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menjadi landasan pengambilan hukum hari ini. Jadi mau tidak mau memang tidak boleh historis, harus punya pemahaman latar belakang sejarah sehingga penguasaan terhadap hukum Quran dan Sunnah memang lebih maksimal. Walaupun saya belum di titik itulah barangkali, tapi ikhtiarnya ke arah sana. Ikhtiarnya ke arah sana untuk memahami konsepsi Quran dan Sunnah dengan pendekatan sirah, sehingga kronologis hukumnya bisa didapat. Dan kronologis hukum inilah yang kemudian menjadi pijakan pengambilan hukum hari ini, di abad hari ini. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita akan bicara dulu tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Poinnya saya dahulukan bahwa saya ingin tegaskan dulu bahwa nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu orang-orang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Jadi jangan kemudian sembarangan mengomentari nenek moyang Nabi Muhammad SAW ke atas. Kalau memang tidak tahu, lebih baik bilang tidak tahu. Itulah yang jauh lebih selamat daripada kemudian memberikan argumentasi atau statement yang kemudian malah menodai atau merusak marwah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang person to person itu telah jelas sharih di dalam Quran dan hadis dijelaskan sebagai orang yang jahat atau orang yang tidak taat terhadap Allah dan Rasulnya sehingga dihukum laknat misalkan, itu lain persoalan. Semisal kayak Abu Lahab atau nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dilaknat dalam bahasa Al-Quran dengan kalimat Tabbat yada abi lahabi watab. Maka khusus bagi beliau ya hukumi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Tapi yang lain maka kita akan menjaga lisan kita untuk tidak terlalu mudah mengomentari nenek moyang Nabi Muhammad SAW dengan stigma yang negatif. Dengan serahkan saja kepada Allah dasar-dasar begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, saya ingin mulai dari Qusay dulu karena kemarin belum sempat dibahas secara detail ya. Qusay ini punya anak dari Hubayya bin Hulail bin Hubsyiyah, itu punya anak dua, Qusay ini. Yang pertama minimal dua yang saya sebutkan, bukan berarti anaknya dua, tapi minimal dua yang saya sebutkan. Qusay ini punya anak yang pertama namanya Abduddar, yang kedua namanya Abdi Manaf. Yang pertama Abduddar, yang kedua Abdi Manaf. Ini mungkin recall yang lalu ya, kajian yang lalu di materi ini tidak saya sebutkan secara detail. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya nenek moyang namanya Qusay. Qusay ini punya dua anak, minimal yang saya jelaskan dua anak. Yang pertama namanya Abduddar, yang kedua namanya Abdi Manaf. Abduddar ini kakaknya, Abdi Manaf adiknya. Dua orang ini kemudian menjadi anak kesayangannya Qusay. Sangat disayangi oleh Qusay. Saking sayangnya Qusay terhadap anak-anaknya, sampai terutama anak yang paling tua yang namanya Abduddar, sampai Qusay sebelum beliau meninggal dunia menyerahkan pengelolaan kota Mekah secara keseluruhan itu di tangan Abduddar, anak pertama. Jadi ini perlu saya garis bawahi, anak pertama Abduddar, anak kedua Abdi Manaf, seluruh pengelolaan kota Mekah, urusan haji, urusan ngasih makan, ngasih minum, kemudian musyawarah di Darun Nadwah, kemudian instruksi perang, kemudian pengelolaan Ka'bah, semuanya diberikan haknya kepada Abduddar, kakak dari Abdi Manaf. Singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, Abduddar ya melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, karena itu yang diwasiatkan oleh sang ayah yang bernama Qusay. Di sisi yang lain, Abdi Manaf didukung oleh banyak kabilah yang juga masih keturunan dari Quraisy, itu didukung untuk menjadi pemimpin kota Mekah. Jadi Abduddar sudah berkuasa, sebagaimana wasiat Qusay, Abdi Manaf didukung oleh saudara-saudaranya yang lain, sama-sama masih orang-orang Quraisy, untuk jadi pemimpin kota Mekah, untuk mengalahkan Abduddar, mengkudeta Abduddar. Sampai timbullah konflik di antara kedua belah pihak, antara Abduddar dengan Abdi Manaf. Terjadi perang saudara di antara mereka. Ini rumus ya, bahwa
manusia itu memang selalu terjebak dengan konflik. Sejak zaman dahulu. Sejak zaman anaknya Nabi Adam terjebak dengan konflik. Anaknya Nabi Yakub alaihi salam, Yusuf dan kawan-kawannya terjebak dengan konflik. Sampai di anaknya Qusay pun terjebak dengan konflik. Biasa di antara alasannya adalah kekuasaan. Teman-teman yang Allah muliakan, Abdi Dar perang dengan Abdi Manaf. Masing-masing didukung oleh kabilah yang menjadi pendukung mereka. Abdi Manaf didukung oleh Taim bin Murrah, didukung oleh Bani Zuhroh dan yang lainnya. Kemudian Abdi Dar didukung oleh Bani Makhzum. Singkat cerita, peranglah kedua belah pihak ini yang notabene merupakan saudara, kakak dan adik. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai pada puncaknya kemenangan ya silih berganti. Kadang Abdi Dar menang, kadang Abdi Manaf menang. Terus bolak-balik begitu sampai akhirnya disepakatilah sebuah rekonsiliasi, perdamaian di antara kedua belah pihak. Abdi Dar menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Abdi Manaf. Di antara pembagiannya, Abdi Dar itu memegang kunci Darun Nadwah. Jadi kalau ada musyawarah orang-orang Quraisy itu kumpulnya di Darun Nadwah. Sampai nanti instruksi membunuh Nabi itu diselesaikannya di Darun Nadwah. Itu Darun Nadwah itu tempat yang fenomenal yang sudah ada sejak zaman dahulu, di zaman Qusay. Abdi Dar pegang Darun Nadwah. Yang kedua, memegang kunci Ka'bah, sehingga pengurusan Ka'bah berada di tangan Abdi Dar. Yang ketiga, komando perang orang-orang Quraisy atau penduduk Mekah, komando perangnya ada di tangan keluarga Abdi Dar. Kalau kata Abdi Dar perang, perang. Kalau kata Abdi Dar tidak perang, tidak perang. Itu otoritas yang diberikan kepada Abdi Dar. Adapun Abdi Manaf itu memegang kekuasaan atau otoritas dalam jamuan makan dan minum untuk jemaah haji. Jadi jamuan makan dan minum untuk jemaah haji itu berada di tangan Abdi Manaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu saya gambarkan dari sisi pandangan politik ya. Kenapa kemudian Abdi Manaf mendapatkan amanah untuk menjamu jemaah haji, terutama baik makanan maupun minuman. Dan ini akhirnya memberikan dampak cukup besar bagi Abdi Manaf. Dampak positif yang besar bagi Abdi Manaf. Apa dampaknya? Ketika seseorang sering bertemu dengan masyarakat, terutama grassroots, terutama orang-orang yang jemaah haji saat itu dia punya peluang lebih populer ketimbang yang lain. Jadi nanti dalam bicara kemasyhuran, Abdi Manaf lebih masyhur ketimbang Abdi Dar. Sehingga Abdi Manaf lebih sering digadang-gadang sebagai pemimpin kota Mekah daripada Abdi Dar, sekalipun kekuatan otoritatif masih ada di tangan Abdi Dar secara mayoritas. Abdi Manaf hanya memegang jamuan makan dan minum untuk jemaah haji. Tetapi faktanya, gara-gara otoritas itu, Abdi Manaf lebih populer ketimbang Abdi Dar. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, Abdi Manaf berkuasa di kota Mekah. Jadilah penguasa kota Mekah sang Abdi Manaf ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdi Manaf punya anak. Kita selesaikan Abdi Dar, selesai itu Abdi Manaf berkuasa di kota Mekah, punya anak 2. Minimal itu yang saya sebut ya. Jadi nanti ada anak-anak yang lain namanya Muthalib dan juga Nufail. Saya sebut saja 2. Yang pertama namanya Abdus Syam, yang kedua namanya Hashim. Jadi Abdi Manaf, adiknya Abdi Dar, itu punya anak 2 yang saya sebutkan. 1, Abdus Syam, hamba matahari. Yang kedua namanya Hashim, atau nama aslinya adalah Amr. Sering dipanggil dengan nama Hashim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdi Manaf sebagai penguasa kota Mekah saat itu punya anak Abdus Syam dan Hashim. Abdus Syam nanti punya anak namanya Umayyah. Saya ulang, Abdus Syam nanti punya anak Umayyah. Kalau teman-teman pernah mendengar dan sering membaca barangkali tentang dinasti Umayyah, nama Umayyah itu diambil dari anaknya Abdus Syam. Umayyah bin Abdi Syam. Nama itulah yang kemudian menjadi dinasti Umayyah nantinya. Kemudian Hashim punya anak Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dengan Umayyah itu sepupuan. Saya ulang, Abdul Muthalib dengan Umayyah itu sepupuan. Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdus Syam punya anak Umayyah. Abdul Muthalib dengan Umayyah sepupuan. Umayyah nanti punya anak namanya Harb. Harb ya, Harb. H-A-R-B. Harb. Itu nama anaknya Umayyah. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Maka Abdullah dengan Harb itu ya masih kategori sepupuan lagi lah. Harb ini nanti punya anak Abu Sufyan. Abdullah punya anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammad dengan Abu Sufyan itu saudaraan masih. Cuman beda nasab.
ketemunya di Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Abdusyam punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan. Abdi Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman, ini sekaligus juga menggambarkan tentang kenapa sih harus ada konflik antara Ali dengan Muawiyah. Ini di antara beberapa perangkat sampai konflik itu kemudian berdarah-darah di zaman Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Hashim menjadi putra Abdi Manaf, sama kasusnya seperti Abdi Manaf dengan Abdud Dar. Abdud Dar dengan Abdi Manaf lebih populer Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Abdusyam dan Hashim, ternyata di masyarakat lebih populer Hashim ketimbang Abdusyam. Lebih populer Hashim. Sampai akhirnya Hashim digadang-gadang sebagai pemimpin kota Mekah daripada Abdusyam. Disitulah mulai konflik antara Umayyah dengan Hashim. Umayyah itu ponakannya Hashim. Saya ulang, Umayyah itu ponakannya Hashim. Umayyah tidak suka kalau Hashim lebih populer dibanding bapaknya. Maka Umayyah mendatangi Hashim, kemudian kata Umayyah, paman, yang harus memegang kota Mekah ini harusnya kami, keluarga Abdudar. Karena kami kakak. Antum adiknya itu. Bapak kami ini kakak antum. Itu. Harusnya bapak kami yang menguasai atau mengelola kota Mekah. Kata Hashim, oh nggak bisa gitu dong. Ini kan urusannya masalah kepercayaan masyarakat. Kata Umayyah, udah gini aja lah. Kita mendatangi dukun, kita tanya dukun itu, siapakah di antara kita berdua, antum sebagai paman, atau saya sebagai anak Abdudar, antum sebagai adik Abdudar, atau saya sebagai anak Abdudar, yang pantas memegang kunci kota Mekah. Teman-teman yang Allah muliakan, datanglah ke dukun dua orang ini, antara Hashim dengan Umayyah. Dengan kesepakatan, kata Hashim, siapapun yang kalah, artinya yang jadi pemimpinnya siapa, maka yang kalah itu harus meninggalkan kota Mekah selama 10 tahun. Harus meninggalkan kota Mekah selama 10 tahun. Singkat cerita, Hashim dan Umayyah datang kepada dukun. Kata si dukun, ini berdasarkan ilmu yang dia punya, ya, dan saat itu memang dukun populer, karena belum ada nabi. Saat itu dukun populer. Dan para jin, teman-teman yang Allah muliakan, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, para jin itu suka mencuri berita langit. Untuk lebih detailnya silakan baca surat Jin ayat 1 sampai akhir lah, itu biar khatam itu. Isinya tentang pencurian berita langit yang dilakukan oleh para jin, dan nanti jin menyampaikan kepada para dukun, sehingga dukun saat itu punya data yang akurat saat itu, tapi hasil mencuri, bukan dalam rangka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Hashim dan Umayyah datang ke dukun, kata dukun yang berhak untuk menjadi pemimpin kota Mekah adalah Hashim. Karena Umayyah kalah, maka Umayyah harus meninggalkan kota Mekah selama 10 tahun. Pertanyaannya, kemana Umayyah pergi selama 10 tahun? Selama 10 tahun karena tidak boleh tinggal di kota Mekah, kemana kemudian Umayyah tinggal? Jawabannya di bumi Syam. Umayyah tinggal di bumi Syam. Maka nanti teman-teman kalau bicara sejarah lanjutannya, di manakah pusat ibu kota dinasti Umayyah? Jawabannya di Syam. Kenapa? Karena hubungan kekerabatan antara Syam dengan Umayyah sangat dekat, sangat dekat. Kenapa? Karena di sanalah Umayyah tinggal selama 10 tahun, cukup lama berinteraksi dengan penduduk Syam, sehingga ketika ibu kota dari Madinah dipindahkan ke Syam, atau dari Kufah dipindahkan ke Syam, maka chemistry antara dinasti Umayyah dengan orang-orang Syam cukup kuat, sehingga menjadi kekuatan besar saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Umayyah dan Hashim sudah bertikai, dimenangkan oleh Hashim, Hashim ini dengan Abdi Syam ini kembaran. Saudara kembar. Jadi saya ulang, Abdu Syam dengan Hashim ini kembaran. Saudara kembar. Jadi kayak apa namanya? Ya, saudara kembar lah begitu. Nah, ketika Hashim dan Abdu Syam lahir, itu jarinya Hashim berada di keningnya Abdu Syam. Jarinya Hashim berada di keningnya Abdu Syam sampai lahir itu masih nempel jarinya Hashim di keningnya Abdu Syam. Wallahu alam bagaimana detailnya, tapi itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sampai ketika lahir dilepas jarinya ini dari keningnya Abdu Syam, jarinya Hashim dilepaskan dari keningnya Abdu Syam sampai memancarkan darah. Dari keningnya Abdu Syam ini memancarkan darah. Maka kata orang-orang Arab saat itu yang hadir, wah ini pertanda buruk. Pertanda buruk. Dan singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, Hashim nanti kemudian punya anak diantaranya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib diantaranya punya anak namanya Abbas, Abbas nanti punya anak diantaranya Abdullah, Abdullah punya anak diantaranya Ali, sampai pada nanti dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu dari Hashim. Dinasti Umayyah dari Abdi Syam.
Konflik antara Umayyah dengan Abbasiyah berlanjut. Konflik antara Abdus Syam dengan Hashim berlanjut sampai pada zamannya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Mungkin nanti teman-teman bisa buka itu tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kalau dicek, apa yang menjadi penyebab hancurnya dinasti Umayyah, di antaranya adalah pembantaian yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Allahu a'lam bishawab. Ini teman-teman yang Allah muliakan, ini kronologis bagaimana nenek moyang Nabiullah Muhammad SAW, sekalipun mereka konflik ya, tetapi dalam literatur yang saya dapatkan tidak ada penjelasan bahwa nenek moyang Nabi Muhammad terjebak dengan kemusyrikan. Yang ke atas ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini di antara penjelasan bahwa Nabiullah Muhammad SAW betul-betul secara nenek moyang ke atas itu relatif aman dari penyimpangan. Makanya ketika Abu Sufyan radhiyallahu an ketika ditanya oleh Heraklius tentang nasab Nabi Muhammad SAW, maka kata Abu Sufyan, kata beliau, huwa fina dzu nasab, bahwa namanya Muhammad SAW, kata Abu Sufyan, fina, di tengah-tengah kami, dzu nasabin, orang yang memiliki nasab yang mulia, yang terhormat. Tidak ada celah, tidak ada aib tentang nenek moyang seorang Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, walaupun oleh sebagian ulama dihukuminya dhaif, kata Imam Tabrani mengutip dari Nabi SAW bahwa Nabiullah Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu kharajtu min nikah. Seluruh nenek moyang Nabi Muhammad nikah semuanya. Tidak ada yang zina. Semuanya menikah. Lam akhruj min sifahin. Aku tidak dilahirkan dari hasil perzinahan. Miladun Adam ila anna waladani abi wa umi. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman bapak dan ibuku, tidak ada yang namanya hasil zina. Semuanya hasil pernikahan. Bahkan kalimat ini ditutup dengan kalimat indah dari Nabi SAW. Lam yusibni sifahul jahiliyati syai'un. Tidak menimpaku dan tidak menimpa nasabku, nenek moyangku ke atas, sifahul jahiliyah, perbuatan jahiliyah, syai'un, sedikit pun. Kalimat ini oleh sebagian ulama difahami bahwa nenek moyang Nabi Muhammad steril dari penyimpangan akidah yang menyimpang atau yang dialami oleh rata-rata penduduk kota Makkah saat. Wallahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjut ke Abdul Muthalib. Jadi Hashim saya lewat, anaklah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini, dulu kalau tidak salah saya pernah sampaikan bahwa sumur Zam-Zam itu kan ditutup. Nama orang yang nutup sumur Zam-Zam atau pengubur sumur Zam-Zam itu namanya Amr bin Haris bin Mudad al-Jurhumi. Jadi yang punya peranan mengubur sumur Zam-Zam adalah orang Jurhum dari Yaman, namanya Amr bin Haris bin Mudad al-Jurhumi. Orang inilah yang mengubur sumur Zam-Zam. Sampai sejak zaman itu, zamannya Amr bin Haris, sampai di zamannya Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam nggak ada. Tidak ada sumur Zam-Zam di kota Mekah. Nanti muncul pertanyaan, lantas bagaimana orang Mekah kalau ingin minum? Gitu. Kan sumber Zam-Zamnya tidak ada. Lantas bagaimana mereka harus minum? Sedangkan kan minum harus pakai air. Gitu. Maka dijelaskan di dalam kitab Sirah Ibn Hisham bahwa zaman dahulu orang-orang Mekah ketika sudah kehilangan sumur Zam-Zam, mereka inisiatif membuat sumur. Makanya di antaranya nih, di antara yang masih ada sumurnya sekarang, walaupun masih sudah tinggal puing-puingnya saja, di antaranya adalah Abdus Syam menggali sumur At-Tawi di Mekah bagian atas. Hashim menggali sumur Al-Bazzar, Zurab, Malkum, Ghamra, Sajlah, itu di antara sumur-sumur yang dibangun oleh Hashim. Nanti sumur Sajlah itu diberikan kepada seorang Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini kalau teman-teman baca sejarah Nabi, pulangnya Nabi dari Taif, Nabi pulang dari Taif itu kemudian diberikan suaka oleh seorang Quraisy, seorang Arab Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Orang inilah yang mendapatkan sumur Sajlah, dibuat oleh Hashim, digali oleh Hashim, dihadiahkan kepada keluarganya Mut'im bin Adi. Sampai zaman Mut'im bin Adi, sumur itu masih ada. Sampai zaman Nabi Muhammad, sumur Sajlah itu masih ada. Tapi karena sudah ada Zam-Zam di zaman Nabi Muhammad, maka sumur-sumur yang ini, kayak Umayyah menggali sumur Al-Hafru, Bani Asad menggali sumur Safwiyah, Bani Abdiddar menggali sumur Ummu Ahrad,
Bani Jum'ah menggali sumur As-Sumbulah. Sumur-sumur ini setelah adanya sumur Zamzam yang sudah digali oleh Abdul Muthalib, digali lagi oleh Abdul Muthalib, itu ya akhirnya tidak digunakan lagi oleh penduduk kota Mekah. Kenapa? Karena sumur Zamzam, sumur yang tidak pernah bisa habis. Wallahi sumur Zamzam adalah sumur yang sampai hari ini tuh tidak pernah bisa habis. Mungkin kalau habis, mungkin sudah peserta kiamat. Sampai hari ini tidak pernah habis. Mau ribuan liter, mau berapa juta liter diambil, dia tetap tidak pernah habis. Karena itu sudah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui mimpinya seorang Abdul Muthalib. Maka kita akan cek bagaimana kronologis sumur Zamzam ini kembali ditemukan oleh Abdul Muthalib. Jadi jasa besar Abdul Muthalib pertama, beliaulah yang menggali sumur Zamzam. Yang kedua, beliau pula yang menghadang sekaligus berdialog dengan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Yang ketiga, visi seorang Abdul Muthalib lah, atau apa ya namanya, mungkin dalam tanda petik kayak ramalan begitu. Karena kalau kita bilang wahyu kan tidak mungkin Abdul Muthalib dapat wahyu karena dia bukan nabi. Tapi visi lah, visinya seorang Abdul Muthalib, pandangan seorang Abdul Muthalib tentang Nabi Muhammad yang futuristik. Jadi beliau lihat Muhammad ini, oh ini bukan anak sembarangan, ini kurang lebih begitu. Itu diantara keutamaan seorang Abdul Muthalib. Nah teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana kronologis kok bisa sumur Zamzam itu ditemukan oleh seorang Abdul Muthalib? Awal mulanya, teman-teman yang Allah muliakan, Abdul Muthalib ini suka tidur di Hijri Ismail. Ini memang dari dulu sejarah ini. Kalau tidur di Hijri Ismail itu suka sesuatu ada something lah gitu ya. Kalau sekarang sih nggak bisa tidur ya di Hijri Ismail karena tidak memungkinkan. Nah, Abdul Muthalib tidur di Hijri Ismail, beliau sering bermimpi. Di antara mimpinya itu ada pesan, dalam pesannya itu, galilah at-Thaibah. Di lain kesempatan, Abdul Muthalib bermimpi lagi tentang galilah Zamzam. Saat itu saat itu Abdul Muthalib tidak tahu kalau sumur Zamzam itu ada. Cuman cerita-cerita saja, tapi tidak tahu bahwa sumber Zamzam itu ada. Makanya ketika galilah Zamzam, beliau nanya, apa itu Zamzam? Dalam mimpinya itu, apa itu Zamzam? Akhirnya dijelaskan di dalam mimpi tersebut bahwa Zamzam itu adalah sebuah mata air yang airnya mengandung keberkahan dan tidak akan pernah habis. Berapapun, berapa orang pun meminum air Zamzam, dia tidak akan habis. Itu di antara mimpi yang didapatkan oleh seorang Abdul Muthalib. Nah, ending dari mimpi itu, beliau membawa ya alat menggali, kemudian berangkat menuju tempat yang ditunjukkan dalam mimpi tersebut sebagai tempatnya sumur Zamzam. Nah, ini tempat ini agak problematis. Kenapa, teman-teman? Jadi tempat sumur Zamzam yang sudah terkubur itu, kalau ini sumber Zamzam itu, nah di samping kanan kirinya itu ada berhala. Ada berhala Isaf dan Nailah. Ini dua berhala yang kemudian ada di pinggir-pinggir sumber Zamzam yang sudah terkubur. Ditambah lagi di tempat itu adalah tempat darah ditumpahkan kalau orang-orang Mekah kurban. Jadi kalau orang-orang Arab saat itu mau kurban, itu disembelihnya di tempat itu. Nanti Isaf dan Nailah ini, itu dua berhala yang dibuat oleh orang-orang Mekah. Konon katanya dua berhala ini dulunya laki-laki dan perempuan yang melakukan jima di pinggir Ka'bah. Kemudian Allah kutuk jadi batu, nah itulah. Ini mungkin beda-beda tipis dengan Malin Kundang saya rasa. Ya. Atau mungkin Malin Kundang terinspirasi dari berhalanya Quraisy ini, ya Allah Ta'ala. Nah teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya ya Abdul Muthalib karena sudah diberikan isyarat atau diberikan alamat di mana harus menggali sumur Zamzam, maka beliau berangkat sambil bawa perlengkapan lah. Saat itu anaknya baru satu, anaknya Abdul Muthalib baru satu, namanya Haris. Ketika sudah sampai di tempat yang ditunjukkan di dalam mimpi tersebut, maka memulailah Abdul Muthalib menggali bersama Haris. Nah, di sini ada dua versi, teman-teman, perlu saya sampaikan. Kisahnya ada dua versi. Kisah yang pertama, Abdul Muthalib ketika datang berdua, Abdul Muthalib dengan Haris datang berdua, itu orang-orang Mekah tidak mengizinkan. Ini cerita yang pertama yang saya dapatkan. Kenapa tidak mengizinkan Abdul Muthalib menggali sumur? Pertama, tempat itu tempat kebiasaan orang-orang Quraisy menyembelih kurban. Oh, digali gitu. Nanti nyembelih kurbannya di mana? Satu. Yang kedua, di situ ada dua berhala yang sangat dihormati oleh orang Quraisy. Masa digali tempat berhala tinggal digali? Itu di antara alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, teman-teman, kenapa orang-orang Quraisy tidak membolehkan Abdul Muthalib menggali sumur Zamzam? Karena karena alasan yang paling kuat ini, karena Abdul Muthalib baru punya anak satu. Jadi ini masalah anak ini punya strata sosial yang beda di masyarakat saat itu.
Abdul Muthalib total anaknya itu 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Itu total anaknya Abdul Muthalib. Dan zaman dulu, teman-teman yang Allah muliakan, strata sosial di masyarakat itu ditentukan oleh dua hal. Satu, hartanya. Dua, anaknya. Kalau harta dan anaknya banyak, maka mereka, orang-orang yang punya harta dan anak banyak, punya peluang, punya strata tinggi di tengah-tengah masyarakat penduduk kota Mekah. Saat itu Abdul Muthalib baru punya anak satu. Mau gali sumur di tempat berhala, di tempat ibadahnya orang-orang Quraisy. Tentunya orang-orang tidak suka dengan praktik yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Sudah nggak tahu diri, main gali tempat berhala lagi kan begitu. Akhirnya banyak protes, protes dari masyarakat kota Mekah, sehingga Abdul Muthalib tidak jadi saat itu menggali sumur. Nggak jadi. Walaupun mimpi itu tetap datang, tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena baru punya anak satu. Sampai akhirnya Abdul Muthalib, karena terus didatangi mimpi, akhirnya beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Abdul Muthalib, "Ya Rabb, anugerahkan kepadaku 10 anak laki-laki, supaya bisa menggali sumur Zam-Zam. Sebagaimana yang telah engkau mimpikan kepada diriku. Tapi kalau sudah aku punya anak 10 orang, 10 anak laki-laki, maka karena bentuk syukur akan kukorbankan satu di antaranya." Ini nazar yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Itu satu riwayat. Saya ulang, itu satu riwayat. Jadi Abdul Muthalib kali pertama gagal menggali sumur Zam-Zam karena anaknya baru satu, yang paling krusial. Akhirnya beliau pulang dan menunggu sampai anaknya jumlahnya 10. Kalau anaknya sudah 10, kembali lagi, baru bisa menggali sumur Zam-Zam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Abdul Muthalib ketika bersama Haris bisa langsung menggali sumur Zam-Zam. Bisa langsung menggali sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena Abdul Muthalib sebagai putra Hashim, Hashim sebagai putra Abdi Manaf putra Qusay, dan ditengarai oleh orang-orang Mekah, beliau adalah sebagai orang yang punya tingkat kebangsawanan di kota Mekah. Sehingga ya kebijakannya selalu dipatuhi atau arahannya selalu didengarkan. Itu kurang lebih alasan yang kedua yang menyebutkan bahwa Abdul Muthalib dengan Haris sudah bisa menggali sumur Zam-Zam. Ini wallahu a'lam mana yang benar ya. Yang jelas dua riwayat itu ada lah saya baca. Baik teman-teman yang Allah muliakan, saya ambil pendapat yang pertama lah gitu ya. Misalkan saya ambil pendapat pertama. Jadi harus nunggu dulu 10 orang anak, baru kemudian menggali sumur Zam-Zam. Singkat cerita, sumur Zam-Zam digali oleh Abdul Muthalib dan juga anak-anaknya. Ketemulah sumur Zam-Zam. Dan heboh kota Mekah, bahagia seluruh penduduk kota Mekah karena sudah ditemukannya sumur Zam-Zam. Tapi ini menimbulkan konflik, teman-teman. Ini biasa ya kalau di sebuah masyarakat itu ketika pas giliran kerja pada mundur gitu. Ketika sudah dapat sesuatu baru pada kumpul lagi gitu. Nah, sama penduduk kota Makkah juga begitu. Ketika mereka lihat Abdul Muthalib lagi gali sumur, mereka diam semua, nggak ada yang mau bantuin. Tapi ketika sudah ditemukan sumur Zam-Zam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abdul Muthalib, maka mereka semuanya datang. Kemudian penduduk kota Makkah bilang begini kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, ini kan sumur Zam-Zam kan adanya di Mekah. Berarti kalau gitu pemiliknya adalah orang Mekah semuanya." Itu kata orang-orang Mekah kepada Abdul Muthalib. Ya kontan Abdul Muthalib memberikan jawaban. Kata Abdul Muthalib, sebentar. Ini sumur yang gali saya, mana anak saya. Nggak ada urusan sama kalian. Jadi yang punya hak atas sumur ini adalah saya sebagai Abdul Muthalib dan seluruh keluarga saya. Itu kata Abdul Muthalib, menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa yang punya otoritas terhadap sumur Zam-Zam hanya saya dan keluarga saya. Kalau kalian mau ngambil, silakan ambil. Tapi hak pemilikan milik Abdul Muthalib dan keluarganya Abdul Muthalib. Itu penjelasan Abdul Muthalib di tengah debatnya dengan para penduduk kota Mekah saat itu. Sampai akhirnya, ini karena perdebatan terus berlanjut, tidak kunjung berakhir, akhirnya ada yang usul di antara penduduk kota Mekah, udah gini aja Abdul Muthalib. Kita datangi dukun yang dekat Syam. Saat itu kan Mekah, kita akan datangi dukun yang ada di Syam, dari Mekah ke Syam. Kita akan datangi dukun itu, kemudian nanya ke dukun itu, siapakah yang punya otoritas terhadap sumur Zam-Zam? Antum sendirian atau seluruh penduduk kota Mekah? Itu sekali lagi nih, saat itu dukun memang ini ya, solusi untuk semua masalah gitu. Saat itu ya. Sampai akhirnya teman-teman, Abdul Muthalib dan juga penduduk kota Mekah berangkat menuju Syam untuk bertemu dengan dukun di Syam untuk mempertegas siapakah yang punya otoritas terhadap pemilikan sumur Zam-Zam. Ketika dalam perjalanan antara Abdul Muthalib dengan
orang-orang Mekah, di tengah perjalanan mereka kehabisan air. Sampai akhirnya mereka hampir sekarat, Masya Allah ya. Saat itu kata Nabi Allah Muhammad SAW dalam satu riwayat, saat itu jalanan menuju kota Syam masih padang pasir, betul-betul padang pasir, sehingga sulit orang untuk bertahan di tengah kondisi saat itu. Ini penjelasan beberapa riwayat yang disampaikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Abdul Muthalib dan juga penduduk kota Makkah masih di tengah perjalanan, belum sampai kepada si dukun yang ada di Syam, mereka terjebak dengan kondisi yang sangat menyedihkan, hampir sekarat. Akhirnya orang-orang putus asa untuk melanjutkan perjalanan dengan kondisi sekarat. Jangankan untuk melakukan perjalanan itu, untuk berjalan saja sudah susah gitu, apalagi sampai ke kota Syam, baru jalan saja sudah susah gitu. Akhirnya kata Abdul Muthalib, udah gini aja dah. Ini kayaknya nih alamat kita mati semua nih, kata Abdul Muthalib. Karena kemungkinan besar kita mati, kata Abdul Muthalib, udah gini aja. Masing-masing kita, tolong gali kuburan sekarang. Oh, ini keputusan Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, udah masing-masing kita gali kuburan, terus tidur di samping lubang yang sudah digali. Kata Abdul Muthalib, kenapa harus begitu prakteknya? Supaya kalau ada orang yang mati, nggak nyusahin yang lain. Ini keren ya. Jadi prepare kematian. Jadi gali kuburan sendiri, kemudian tidur di samping kuburannya. Kalau nanti mati, tinggal dorong dikit, udah selesai gitu. Tinggal tutupin pakai tanah kan selesai gitu. Jadi tidak merepotkan orang lain. Karena memang kemungkinan besar mati gitu, kata Abdul Muthalib. Akhirnya ya orang-orang yang ikut ke Syam itu dengan Abdul Muthalib mempraktikkan apa yang menjadi keputusan Abdul Muthalib. Ini lihat bagaimana peran dan ketokohan seorang Abdul Muthalib. Di saat genting, beliau punya pendapat yang dipakai oleh seluruh orang-orang yang saat itu bersama dengan Abdul Muthalib. Itu luar biasa. Ini ketokohan seorang Abdul Muthalib. Setelah gali kuburan, masing-masing tiduran, terus Abdul Muthalib mikir lagi, kata Abdul Muthalib, ini Kak, nunggu mati nggak produktif. Nunggu mati ini nggak produktif. Akhirnya kata Abdul Muthalib, demi Allah, kita nunggu kematian bukan cara yang tepat. Padahal itu yang punya pendapat Abdul Muthalib sendiri ya. Tapi akhirnya kata beliau, demi Allah, kita menunggu kematian bukanlah perkara yang tepat, maka kita akan beranjak dan meninggalkan tempat ini menuju Syam. Apapun resikonya, kita harus menuju Syam. Kalau Allah hantarkan kita, sampaikan ke kita Syam, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Sesuai nanti keputusan Allah saja mau bagaimana. Singkat cerita, teman-teman yang Allah muliakan, Abdul Muthalib dan para sahabatnya saat itu, orang-orang Quraisy sepakat, oke, kita lanjutkan perjalanan, mati dah. Gitu lah. Nah, ketika Abdul Muthalib naik kendaraannya, naik untanya melangkah, teman-teman, dari telapak kaki unta ini keluar air, memancar air segar. Ini cerita yang disampaikan oleh Sirah Ibnu Hisham ya. Ini datanya Ibnu Hisham, nanti silakan teman-teman bisa cross check langsung. Ketika untanya Abdul Muthalib berjalan, dari telapak kakinya, bekas telapak kakinya unta ini terpancarlah air. Sampai akhirnya Abdul Muthalib tidak melanjutkan perjalanan, tapi langsung turun, langsung minum air. Dan para sahabatnya pun sama, mempraktikkan sama. Mereka langsung mendatangi sumber air di bekas telapak kaki untanya Abdul Muthalib. Sehingga singkat cerita, mereka semuanya minum. Hilang dahaga mereka, kembali kekuatan mereka, kembali semangat mereka, dan mereka kembali siap melanjutkan perjalanan. Namun, teman-teman, di antara penduduk kota Mekah akhirnya bilang begini, sudahlah Abdul Muthalib, kita pulang saja ke Mekah. Lah, kan kita mau nanya, dukun ini di Syam. Kata orang Mekah, udahlah, kita udah tahu kok keputusannya apa. Apa keputusannya? Yang punya hak untuk mengolah sumber Zam-Zam hanya antum dan keluarga antum. Yang lain enggak. Oh, sudah, kalau kata Abdul Muthalib, ya sudah. Kalau itu kesimpulannya, ya sudah, mendingan kita pulang saja. Gitu. Artinya sepakatlah saat itu, orang Mekah dan juga Abdul Muthalib semuanya sepakat bahwa hak pengolahan sumber Zam-Zam ada di tangan Abdul Muthalib dan seluruh keluarganya sejak saat itu. Nah, nanti ada pengambil alihan sumber Zam-Zam kepada yang lain, tapi di zaman berikut. Tapi yang jelas saat itu pengolahan sumber Zam-Zam berada di tangan Abdul Muthalib dan seluruh anak-anaknya. Kenapa? Karena beliaulah sang penemu sumber Zam-Zam yang kedua setelah Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga awalnya dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, dilanjutkan kepemilikannya oleh Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ke Nabi Ismail tetap punya hubungan nasab, bahwa Ismail nenek moyang dari Abdul Muthalib. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah kembali ke kota Mekah, Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penduduk kota Mekah, sehingga beliau didaulat sebagai pemimpin kota Mekah. Jadi ini nggak tanggung-tanggung. Abdul Muthalib didaulat sebagai pemimpin kota Mekah. Abdul Muthalib itu punya satu kursi terbuat dari sejenis permadani, ya barangkali sejenis permadani,
Jadi permadani ini disimpan di samping Ka'bah. Dan permadani ini atau kursi tempat duduknya Abdul Muthalib ini disimpan di samping Ka'bah dan tidak boleh ada satupun yang duduk di tempat itu kecuali Abdul Muthalib. Ini posisi seorang Abdul Muthalib di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, kita selesaikan pembahasan Abdul Muthalib. Kalau tidak salah menghadapi Abroha kan sudah ya, menghadapi Abroha itu sudah di episode ke berapa itu? Tentang penyebaran bangsa Arab. Itu sudah saya kutip tentang dialog antara Abroha dengan Abdul Muthalib. Ini di sini kita bicara tentang menggali kembali sumur Zam-Zam. Jadi sempat hilang, dikubur oleh Ammar bin Haris bin Mudad al-Jurhumi, dikubur sampai beberapa generasi. Di zaman Qusay masih belum ada yang namanya sumur Zam-Zam. Di zaman Hasim belum ada yang namanya sumur Zam-Zam. Baru di zamannya Abdul Muthalib sumber Zam-Zam digali. Siapa yang gali? Abdul Muthalib dan seluruh anak-anaknya. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di Abdul Muthalib punya anak 10. Di antara anak 10 ini, sebagaimana tadi disampaikan di awal, beliau sudah nazar bahwa dari 10 anak ini akan ada yang satu dikurbankan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas doa yang dikabulkan. Karena sudah punya anak 10. Tapi ketika Abdul Muthalib mengumpulkan anak-anaknya, kata Abdul Muthalib, "Nak, saya ini punya nazar dulu, dari 10 akan anak kurbankan, akan abi kurbankan salah satu di antara kalian. Kira-kira menurut kalian bagaimana?" gitu lah, kata Abdul Muthalib. Akhirnya anak-anaknya sepakat. Saat itu kan ketokohan Abdul Muthalib luar biasa. Kata anak-anaknya, "Pak, kalau memang Bapak sudah nazar kurban, ya sudah kurban sajalah salah satu di antara kita." Terus bagaimana caranya, kata anak-anaknya Abdul Muthalib? Ya sudahlah, kita datang saja ke Ka'bah. Kita minta arahan dari kuncen Ka'bah gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, datanglah Abdul Muthalib, kemudian ketemu dengan kuncen Ka'bah. Nah, saat itu ada praktek kan yang main dadu itu. Jadi nanti siapakah nama yang akan keluar untuk dikurbankan tergantung dadu yang dilempar oleh Abdul Muthalib. Kalau yang namanya keluar adalah Abdullah, ya Abdullah. Kalau yang namanya keluar adalah Abbas, ya Abbas. Kalau yang keluar adalah Hamzah, ya Hamzah. Itu tergantung nanti dadu mana yang keluar. Singkat cerita, setelah dadu dilempar dengan komitmen nama yang keluar akan dikurbankan oleh Abdul Muthalib, ternyata beberapa kali dadu itu dilempar, nama yang keluar namanya adalah Abdullah. Hanya Abdullah yang nama itu keluar. Di antara 10 anak laki-laki yang keluar hanya nama Abdullah saja. Ya akhirnya Abdul Muthalib memutuskan untuk mengkurbankan Abdullah. Ketika akan berangkat, teman-teman yang Allah muliakan, beliau ketemu dengan seorang tokoh namanya Mughirah bin Abdullah. Mughirah bin Abdullah ini nanya, "Itu anak mau dibawa kemana?" Kata Mughirah bin Abdullah bin Amr dari kalangan Bani Mahzum. Ini nenek moyangnya Abu Jahal. Mughirah ini nenek moyangnya Abu Jahal, sekaligus nenek moyangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari jalur ibu. Nanti kapan-kapan kita bahas nasab mereka. Jadi Mughirah ini nanya sama Abdul Muthalib, "Mau dibawa kemana itu anak?" Kata Abdul Muthalib, "Saya mau kurbankan." Kata Mughirah bin Abdullah, "Sebentar. Antum ini pemimpin kota Mekah. Amal antum bisa jadi sunnah orang-orang Mekah. Ini beresiko. Kalau amal antum baik, maka kebaikan itu menjadi kebaikan penduduk kota Mekah. Tapi kalau amal antum buruk, maka keburukan itu menjadi keburukan orang-orang Mekah. Hati-hati nih ngomong begini. Hati-hati melakukan sesuatu. Karena antum adalah orang yang diposisikan sebagai pimpinan kota Mekah. Kalau memang antum mau mengkurbankan anak antum yang bernama Abdullah, itu kata Mughirah, silahkan, tapi tolong berikan argumentasi yang sangat kuat." Ini ada argumentasi gitu. Ya, ini ceritalah Abdul Muthalib bahwa begini kronologisnya. Sampai akhirnya kata Mughirah dan juga kata orang-orang Mekah saat itu, jangan. Sebisa mungkin jangan ada pengorbanan manusia, karena itu akan menjadi sunnah bagi penduduk kota Mekah dan beresiko bagi generasi yang akan datang. Akhirnya Abdul Muthalib agak bingung. Satu sisi harus mengkurbankan Abdullah, satu sisi dilarang oleh orang-orang Mekah saat itu. Dan itu cukup rasional. Karena kalau Abdul Muthalib melakukan kurban, otomatis itu akan menjadi sunnahnya orang-orang Mekah. Dan itu beresiko bagi masa depan orang-orang Mekah di kemudian harinya. Maka dibuatlah sebuah konsensus di antara penduduk kota Mekah. Muncullah pendapat. Kata orang Mekah, sudah gini sajalah. Di Yastrib itu ada dukun. Kita datengin dukun. Ini dari tadi ngomongin dukun. Ini memang karena saat itu luar biasa perannya. Kata orang-orang Mekah, kita datengin dukun yang ada di Yastrib, di Madinah ya maksudnya. Kita tanya bagaimana solusi untuk masalah yang antum hadapi.
Singkat cerita, teman-teman, Abdul Muthalib, Abdullah dan beberapa kawan dari penduduk kota Mekah berangkat menuju Yasrib untuk bertemu dengan dukun yang ada di Yasrib. Ternyata dukunnya tidak ada di Yasrib, adanya di Khaybar. Khaybar masih masuk daerah Yasrib. Akhirnya Abdul Muthalib, Abdullah dan kawan-kawannya berangkat menuju Khaybar. Ketemulah di Khaybar. Nah, setelah ketemu di Khaybar, barulah dialog itu dimulai. Kata si dukun, lah, saya simpulkan saja. Kata si dukun, kalau ada orang membunuh, kemudian dia tidak mau dikisos, maka dia harus bayar diat. Nah, berapa diat di kampung antum kalau orang membunuh orang lain? Maka kata Abdul Muthalib, kalau saya membunuh dan tidak mau dikisos sayanya, harus bayar diat, maka diat itu 10 ekor unta. Satu orang laki-laki yang dibunuh sama dengan 10 ekor unta. Oke, gini sajalah kata si dukun. Kamu kembali lagi ke Ka'bah, kuncen Ka'bah, diundi lagi. Kalau nama yang keluar itu namanya Abdullah, maka kamu siapkan satu komitmen. Setiap nama keluar Abdullah, maka komitmennya adalah harus dibayarkan diat 10 ekor unta. Jadi nanti dadunya 2, Abdullah dan unta. Jadi dadunya cuma 2 nama. Satu namanya Abdullah, yang satu unta. Kalau nama yang keluar adalah Abdullah, maka konsekuensinya harus nyembelih 10 ekor unta. Keluar lagi nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Keluar lagi nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Terus sampai yang keluar adalah nama unta. Ini apa namanya? Untung-untungan ini ya. Ya, singkat cerita, apa yang diucapkan oleh dukun itu dilakukan oleh Abdul Muthalib. Singkat cerita, ya. Abdul Muthalib oleh kuncinya dibantu lempar dadu, yang keluar Abdullah. 10 onta itu harus dikurbankan. Dilempar lagi, masih juga namanya Abdullah. Sampai 10 kali lemparan, nama yang keluar adalah Abdullah semuanya. Berarti kalau 10 kali 10, totalnya 100 ekor unta yang harus dikurbankan. Ketika lemparan ke-11, saya ulang, lemparan yang ke-11, maka nama yang keluar adalah unta. Akhirnya gegap gempita itu. Orang-orang Mekah bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena nama yang keluar adalah unta. Sehingga tidaklah akan disembelih Abdullah itu dan akan diganti menjadi sembelihan unta nantinya. Tapi kata Abdul Muthalib, oh enggak, kalau baru sekali saya belum percaya. Jangan-jangan ini apalah kebetulan. 2 kali lagi lemparan, berarti 11, 12, 13. Nah, 3 lemparan terakhir itu nama yang keluar adalah unta. Sehingga diputuskanlah Abdullah akan diganti kurbannya menjadi 100 ekor unta. Maka hari itu Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta, dagingnya dibagikan kepada penduduk kota Mekah. Untuk mengganti Abdullah bin Abdul Muthalib. Supaya beliau tidak jadi dikurbankan. Terpenuhilah nazar. Nanti dalam kaidah fikih di kita, ada yang disebut dengan kifarat nazar. Jadi nazar itu kan wajib ditunaikan, tapi kalau tidak bisa ditunaikan ada kifaratnya. Ini diantara kifarat yang dipraktekkan oleh Abdul Muthalib ya. Ini fikihnya fikih pra Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dikomentari benar salahnya. Yang jelas itulah yang dipraktekkan oleh Abdul Muthalib untuk menghindarkan pembunuhan atau pengkorbanan terhadap Abdullah putra di antara putranya Abdul Muthalib, di antaranya ya Abdullah, untuk tidak dikurbankan maka diganti menjadi 100 ekor unta. Dan ini memang perlu dilakukan oleh Abdul Muthalib supaya tidak menjadi sunnah bagi penduduk kota Mekah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah Abdullah selamat dari pengkurbanan tersebut, akhirnya Abdul Muthalib bersegera untuk menikahkan Abdullah. Jadi ini sudah jadi tradisi ya di Mekah itu, kalau anak sudah dewasa maka si bapak mencarikan jodohnya. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan, maka bapak turun tangan untuk membantu proses perjodohan. Ya, mungkin kayak zaman-zaman Siti Nurbaya gitu ya. Tetapi insya Allah saat itu orang tua pasti memberikan yang terbaik saat itu ya. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Abdullah dan Abdul Muthalib berangkat menuju satu rumah. Rumah ini dihuni oleh Wahab namanya. Wahab ini punya anak namanya Aminah. Nanti dikenal dengan Aminah binti Wahab dari kalangan Bani Zuhrah. Abdul Muthalib mendatangi rumah itu setelah Abdullah selamat dari pengkurbanan. Di tengah perjalanan, ketika Abdul Muthalib dan Abdullah berangkat ke rumahnya Aminah, di tengah perjalanan ketemu dengan seorang wanita dari kalangan Bani Asad. Dalam satu riwayat, wanita ini adalah saudari dari Waraqah bin Naufal. Ketika lihat Abdullah dari kejauhan, kemudian semakin dekat, kata wanita Bani Sa'ad ini, "Ya Abdullah, mau kemana kamu?" Kata Abdullah, "Ini saya ikut bapak saya mau ke rumah seseorang." "Kenapa mesti ke sana?"
mending nikah aja lah sama saya. Saya siap kok nikah sama antum, siap digauli oleh antum. Itulah ungkapan dari wanita Bani Asad ini. Memang agak pulang lumrah. Wanita menawarkan diri kepada laki-laki. Tapi di Mekah saat itu umum, biasa. Jadi tidak menjadi hal yang sangat aib. Ini budaya sana. Wanita ini kemudian menawarkan diri, wahai Abdullah mau kemana? Mau ke rumah ini. Mending nikah aja lah sama saya. Saya siap kok digauli, gitu lah kalimatnya. Kata Abdullah, oh enggak, saya sama bapak saya nggak enak kalau ninggalin bapak saya. Saya ngikut dulu bapak saya, nanti saya selesaikan urusannya saya dengan antum. Saya ikut dulu bapak saya selesaikan nanti habis urusan saya dengan bapak saya sudah selesai, saya akan selesaikan dengan antum. Akhirnya wanita ini pun diam, dan Abdullah melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Aminah binti Wahab. Singkat cerita, teman-teman. Aminah dan Abdullah dinikahkan oleh kedua orang tua mereka. Nikahlah mereka berdua, sudah selesai pernikahan, beberapa lama, Abdullah ingat bahwa dia pernah ditawari wanita. Wanitanya yang menawarkan dirinya. Maka Abdullah kembali ke tempat si wanita ini, kemudian kata Abdullah, mungkin manggil Mbak ya kalau bahasa kita. Mbak, kemarin katanya mau saya nikahin. Ayo kalau mau nikah sama saya, itulah ya kurang lebih. Maka si wanita ini bilang, oh enggak jadi. Kalau dulu, iya saya mau. Beberapa hari yang lalu saya mau. Kenapa? Karena saya melihat ada cahaya dari antum. Ada cahaya dari antum yang bersinar, dan cahaya itu saya yakinkan berkaitan dengan keturunan. Makanya saya mau menikah dengan antum. Nah sekarang, ketika antum sudah nikah, kayaknya sama orang sono, cahaya itu hilang, kata si wanita ini. Ini diantara penjelasannya disampaikan oleh Ibnu Hisham bahwa Abdullah, sulbi dari Abdullah, ya, mohon maaf, sulbi dari Abdullah, sperma dari Abdullah itu mengandung sesuatu yang penting untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karena dari situlah kemudian jadilah Nabiullah Muhammad SAW yang oleh si wanita Bani Asad ini dianggap sebagai sebuah cahaya yang sangat dia harapkan, sangat dia inginkan cahaya itu pindah ke dalam dirinya. Tapi sayang, Abdullah sudah menikah dengan Aminah, maka nanti cahaya itu pindah kepada Aminah. Nanti kita akan lihat ketika Aminah melahirkan, cahaya itu tetap ada. Ketika Aminah melahirkan, cahaya itu tetap ada. Maaf, ketika Aminah hamil, cahaya itu tetap ada di dalam Aminah. Allahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah nikah dengan Aminah, sesingkat ini, sampailah Nabiullah Muhammad SAW akan dilahirkan. Nah ini, Aminah ini ketika hamil, dan saat itu sang suami sudah meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia. Aminah ketika sedang hamil itu bermimpi. Di dalam mimpinya, ini dialog Aminah ya, dalam mimpi, kata seseorang ya, dalam mimpinya ini, sesungguhnya engkau mengandung penghulu umat ini, dalam mimpinya Aminah. Jika ia lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah yang Esa, dari keburukan semua pendengki, dan namakanlah dia Muhammad. Ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi kalimat ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham. Aminah bermimpi seperti yang saya sampaikan tadi. Kata dalam mimpi ini, sesungguhnya engkau akan mengandung penghulu umat ini, jika ia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Esa, dari keburukan semua pendengki, dan namakanlah dia Muhammad. Maka penamaan Muhammad sudah diketahui oleh Aminah, dan sudah dimimpikan oleh Aminah. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Aminah hamil, beliau melihat keluar cahaya dari perutnya, dari rahimnya, dan cahaya itu menampakkan kerajaan atau istana-istana kerajaan Busro di wilayah Syam dan di Persia. Jadi cahaya itu menampakkan menara-menara tinggi Persia dan menampakkan istana-istana di Syam. Cahaya. Itu ada dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi ya memastikan datanya silakan nanti dikonfirmasi saja ke kitab. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah cerita ini dialami oleh seorang Aminah, dia melihat cahaya di perutnya, kemudian tampaklah istana Persia dan menara Persia dan istana-istana Syam, sampai kemudian ada mimpi yang beliau dapatkan bahwa dia akan melahirkan seorang penghulu umat, kemudian namanya adalah namanya harus diberikan nama seorang menjadi nama Muhammad, namanya harus diberikan nama Muhammad. Setelah selesai peristiwa ini, maka Aminah melahirkan seorang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabiullah Muhammad dilahirkan, Aminah mengirim utusan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang ke tempatnya Aminah.
Kemudian ketika sudah lahir Nabi Muhammad, kata Aminah, wahai ayahanda, inilah cucumu, namanya Muhammad. Kenapa namanya Muhammad? Karena mimpinya begini. Itu satu riwayat. Jadi yang ngasih nama itu Aminah. Dalam riwayat yang lain, yang ngasih nama secara declare langsung itu, itu bukan Aminah. Karena tradisi masyarakat Arab, pemberian nama itu harus oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Tradisinya. Sehingga pesan Aminah, tolong namakan dia sebagai Muhammad. Maka nanti yang mendeklarasikan nama ini tetap Abdul Muthalib sebagai pihak laki-lakinya. Jadi beliau menamakan anak ini namanya Muhammad atas saran dan masukan dari Aminah berdasarkan mimpi yang sudah dia dapatkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika lahir Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi itu semuanya panik. Ini Masya Allah ya. Orang-orang Yahudi di kota Madinah panik semuanya. Kalau di Mekah kan tidak ada Yahudi, di Madinah banyak Yahudi. Ketika di Madinah mereka panik dan mereka meracau begitu, teriak-teriak dan ngomong-ngomong. Di antara yang mereka ungkapkan adalah, demi Allah bintang Ahmad telah muncul. Demi Allah bintang Ahmad telah muncul. Itu di antara ucapan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah atau Yathrib saat itu. Dan itu sangat wajar, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang tahu betul ciri-ciri Nabi Muhammad detail. Mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad secara detail. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali fisik Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kan nggak ada orang tua yang tidak tahu ciri-ciri anaknya. Maka tidak ada Yahudi yang tidak tahu ciri-ciri tentang kenabian Muhammad SAW. Seluruh Yahudi tahu. Saya pastikan seluruh Yahudi tahu. Jadi tidak ada yang tidak tahu tentang sosok Muhammad SAW yang di kalangan Yahudi lebih populer dengan nama Ahmad. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah lahir, kemudian dibawa oleh Abdul Muthalib, kemudian oleh Abdul Muthalib diberikan nama Muhammad SAW, kemudian disusui oleh Aminah dahulu. Dalam beberapa riwayat 3 hari atau kurang dari sepekan disusui oleh Aminah. Setelah disusui oleh Aminah, kemudian disusui lagi oleh Suwaibah namanya. Suwaibah ini hamba sahayanya Abu Lahab. Ya, pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Lahab. Dia punya hamba sahaya namanya Suwaibah, dan Suwaibah ini menyusui Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 1 pekan. Jadi 1 pekan disusui oleh Aminah, ibu kandungnya. 1 pekan kemudian disusui oleh Suwaibah, hamba sahaya dari Abu Lahab. Setelah 2 orang ini nyusui, itu dalam rangka sambil menunggu ibu susuan yang sebenarnya. Saya ulang, jadi Aminah menyusui Nabi Muhammad, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad, itu sambil menunggu ibu susuan yang cocok nanti buat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus pakai ibu susuan? Satu, ini tradisi masyarakat Arab saat itu. Tradisi yang memang sudah berlangsung sekian tahun yang lalu. Jadi memang orang-orang Mekah, terutama yang tinggal di pusat kota Mekah, itu biasa menyusukan anak-anaknya kepada wanita-wanita yang tinggal di daerah. Jadi mereka biasa menyusukan anak-anaknya di di tempat yang masuk kategorinya Baduy atau daerah. Di antara yang mendatangi Nabi Muhammad itu rata-rata memang dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini tinggalnya di pesisir kota Mekah, bukan di pusat kota Mekahnya, tapi di pinggiran kota Mekah. Jadi Bani Sa'ad bin Bakar, dari situlah mereka nanti datang ke kota Mekah, kemudian mencari anak susuan untuk mereka bawa ke kampung mereka, dan mereka susui di kampung mereka. Jadi kalau babysitter kan babysitternya ada di rumah kita. Kalau ini enggak, anak kita yang dibawa ke rumah babysitter gitu. Selama beberapa tahun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika disusui oleh Suwaibah ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi dengan Hamzah itu kan ponakan sama paman. Hamzah itu pamannya Nabi ponakannya Hamzah. Tapi dari sisi Suwaibah, baik Nabi Muhammad maupun Hamzah itu anak susuannya Suwaibah. Jadi kalau dari sisi nasab dari sisi Suwaibahnya, Nabi Muhammad dengan Hamzah itu abang adik. Karena satu susuan dengan Suwaibah. Tapi secara nasab aslinya kan ponakan sama paman. Antara Nabi dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah beberapa lama ya, tadi sudah menunggu ibu susuan, datanglah rombongan dari
kampung Bani Sa'ad bin Bakar yang ada di pinggiran kota Mekah. Pada datang ke kota Mekah. Mereka datang untuk mencari anak susuan. Yang datang ke rumahnya Aminah itu banyak. Tapi rata-rata mereka menolak untuk menyusui Nabi Muhammad. Kenapa menolak menyusui Nabi Muhammad? Alasan yang paling krusial adalah karena Nabi Muhammad yatim. Yatim. Kenapa yatim kok menjadi alasan penolakan dari kalangan penduduk Bani Sa'ad bin Bakar? Karena asumsinya, teman-teman, kalau anak ini yatim, terus siapa yang bertanggung jawab membayar ASI yang mereka berikan? Jadi ibu susuan itu jasa ya. Jadi sejenis usaha, memberikan jasa. Jasanya jasa menyusui. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ketika datang ke rumah Nabi Muhammad, ke rumah Aminah itu maksudnya, kemudian Nabi Muhammad diketahui yatim, mereka pada menolak untuk menyusui Nabi Muhammad, termasuk Halimah As-Sa'diyah pun awalnya menolak untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Ini resikonya jadi anak yatim. Sampai akhirnya tidak ada satupun dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Nggak ada satupun. Ketika rombongan dari Bani Sa'ad bin Bakar ini mau kembali ke tempatnya, mau kembali ke kampung mereka, itu Halimah As-Sa'diyah satu-satunya wanita yang tidak punya anak susuan. Yang lain sudah bawa, mungkin ada yang A, B, C, D, gitu, ibu-ibu yang lain itu sudah gendong anak susuan. Halimah belum dapat. Halimah ini punya suami namanya Haris bin Abdul Uzza. Akhirnya kata Haris suaminya kepada Halimah, Halimah, masa kita pulang kosong nih, nggak bawa anak? Akhirnya kata Halimah, kalau gitu kita akan datangi lagi lah yang yatim itu. Kita akan bawa anak yatim itu. Nggak apa-apa lah, nggak ada bayaran mahal juga. Yang penting saya pulang tetap bawa anak susuan supaya tidak merasa nggak enak lah sama yang lain bawa anak susuan, saya tidak. Sudahlah, kita bawa saja anak yatim yang kita tolak tadi. Singkat cerita, teman-teman, Halimah itu kembali ke rumah Aminah, dan dengan sebuah kesepakatan, Aminah menyerahkan Nabi Muhammad SAW ke pangkuan Halimah untuk disusui selama 2 tahun. Itu kontraknya selama 2 tahun, dan Nabi Muhammad sejak saat itu dibawa ke kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Saya ulang, Nabi Muhammad dibawa ke kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Saya ingin bahas dulu, kenapa harus dibawa ke daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Teman-teman yang Allah muliakan, ada 3 hal yang menjadi entry point dan keuntungan tradisi anak itu harus disusui oleh orang-orang kampung. Ini di antara keuntungan saat itu. Yang pertama, kesehatan fisik. Kota Mekah itu senantiasa terserang wabah. Setelah kota Mekah itu didatangi oleh burung yang menjatuhkan batu sijil yang dibawa dari neraka ketika kasus Raja Abraha itu, sejak saat itu kota Mekah rentan dengan wabah penyakit. Sejak saat itu. Bahkan di antara penyakit cacar itu penyebabnya adalah Ashabul Fil. Disampaikan juga di dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi karena rentan dengan penyakit kota Mekah, mungkin polusi udara tidak segar dan segala macam lah akhirnya, maka tradisi itu perlu dilakukan. Di mana anak-anak yang baru lahir, yang antibodinya belum maksimal, kekuatan fisiknya belum kuat, beliau ini harus dikedaerahkan supaya mereka mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, udara yang baik, udara yang kondusif yang membentuk kesehatan fisik mereka. Jadi tujuan utama dari praktek anak ini disusui oleh orang kampung lah, katakan begitu, itu karena pertimbangan kesehatan. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, di antara bahasa kota Mekah dengan bahasa pinggiran kota Mekah, kalau bicara original, itu lebih original di kampung, bahasa Arab ketimbang di kota. Ini kalau saya kasih perbandingan gini lah ya. Bahasa Sunda di Bandung, itu tidak seorisinal bahasa Sunda di Cianjur gitu lah. Bandung kan sudah macam-macam bahasa Sundanya. Sunda tapi macam-macam. Tapi mungkin di daerah Cianjur, di daerah Tasik itu masih agak-agak original lah gitu. Itu perbedaan kota dengan kampung. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang daerah, orang-orang kampung itu secara bahasa, satu, mereka lebih original, bahasa Arabnya original. Yang kedua, bahasa mereka, lidah mereka lebih fasih. Karena kefasihan lidah ini tergantung apa yang didengar. Saya ulang, kefasihan lidah ini tergantung apa yang didengar. Kalau Nabi Muhammad sering mendengar bahasa yang fasih yang diucapkan oleh Bani Sa'ad bin Bakar, maka itu mempengaruhi daya ucapnya Nabi Muhammad.
Saya ulang, mempengaruhi dari ucapnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Paling fasih berbahasa Arab. Makanya tadi ada hadis, ana a'rabukum. Saya ini orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Jadi ada huruf-huruf yang berat bagi orang Arab, bagi Nabi mudah. Karena memang paling fasih. Dan ini mempengaruhi kualitas ucapan Nabi ketika menyampaikan Quran dan hadis. Ini pengaruhnya itu, ada pengaruh ya, pengaruh terhadap lisannya Nabi ketika menyampaikan Quran dan hadis. Jadi yang kedua faktornya adalah kemampuan bahasa. Ini yang paling krusial, karena memang mempengaruhi kenabian. Yang pertama juga kesehatan, krusial kesehatan. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa. Yang ketiga, teman-teman, orang daerah itu punya kearifan lokal yang mungkin oleh orang kota itu tidak ditemukan. Maka orang daerah, orang-orang Baduy, itu saat itu memiliki kearifan lokal yang sangat memiliki nilai, value-nya tinggi. Bicara kejujuran, bicara keberanian, bicara ketangkasan, bicara menerima resiko, bicara menanggung akibat. Itu orang-orang Baduy lebih siap. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Kalau salah, harus dihukum. Kalau benar, harus diberikan reward, misalkan gitu. Itu diantara kearifan lokal yang diajarkan oleh orang-orang Mekah terhadap oleh orang-orang Bani Sa'ad kepada Nabi Muhammad SAW. 4 tahun nanti endingnya, Nabi Muhammad tinggal dengan Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun ini, fisik, sampai pada puncak kesehatannya, lisan, sampai pada puncak kefasihannya, dan kearifan lokal, sampai pada puncak adab yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal belum jadi nabi, tapi adabnya sudah sangat baik. Itu padahal belum jadi nabi. Jadi kan kalau teman-teman buka tentang kajian psikologis, anak usia 4 tahun itu, 1, 2, 3, 4 itu kan golden age, yaitu usia emas, sehingga adopsi tentang karakter, adopsi bahasa, adopsi kebiasaan, adopsi habit itu sangat penting di usia 4 tahun ini. Dan Nabi Muhammad mendapatkan itu di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar, membentuk kepribadian Muhammad di usia 4 tahun. Dan sekali lagi teman-teman, itu menjadi bekal besar seorang Muhammad di dalam proses kenabiannya. Kesehatan fisiknya, karena nanti dalam sejarah Nabi Muhammad hanya 2 kali sakit seumur hidup. Hanya 2 kali sakit seumur hidupnya. Yang kedua, kefasihan lidahnya. Tidak ada orang yang lebih fasih bacaan Arabnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau baca Quran, apalagi kalau baca hadis, itu luar biasa. Orang itu bisa langsung speechless kalau ketika mendengarkan Nabi menyampaikan Al-Quran. Dari sisi kebahasaan, tidak ada kecacatan. Betul-betul sorry, betul-betul fasih. Yang kedua, ada kearifan lokal yang Nabi Muhammad dapatkan sebagai warisan dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih original, yang didapatkan oleh Nabi Muhammad di tengah-tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Itu diantara kenapa sih harus ke daerah? Kenapa sih harus disusui oleh orang kampung? Dari situlah kemudian para ulama sejarah menyebutkan bahwa ada faktor kesehatan, kefasihan, dan kearifan lokal yang akan Nabi dapatkan kalau Nabi tinggal di kampung. Mungkin lain ceritanya kalau Nabi tinggalnya tetap di kota Mekah. Baik kesehatannya, baik bahasanya itu mungkin berbeda. Itu mungkin. Tapi akan tetap sudah Allah takdirkanlah harus tinggal di daerah kampung. Nah ini sebagai penutup barangkali saya perlu sampaikan tentang kronologis keberkahan seorang Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu berkah. Bahkan sebelum jadi Nabi ya. Ini saya ulang, keberkahan Nabi Muhammad itu sudah jadi berkah sebelum beliau jadi Nabi. Singkat cerita teman-teman, ketika Halimah memutuskan untuk membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kampungnya, pada Halimah tahu bahwa ini yatim dan dulu sempat ditolak, tapi karena nggak ada anak susuan yang lain maka diambillah Muhammad. Ketika akan pulang ke kampungnya ke Bani Sa'ad itu Halimah menyusui dulu Nabi Muhammad dan anaknya. Yang ketika berangkat dari kampungnya Bani Sa'ad ke kota Mekah itu anaknya terus-terusan nangis. Anaknya Halimah ini terus-terusan nangis. Kenapa kok terus-terusan nangis? Karena ASI yang diberikan oleh Halimah selalu tidak sampai kenyang. Kan anak kalau minumnya nggak kenyang kan nangis gitu ya, karena belum kenyang. Itu kenapa kok tidak diberikan kenyang anaknya? Karena ASI yang ada itu dialokasikan untuk anak susuan. Nanti kalau dibikin kenyang, habislah ASI-nya gitu. Sehingga anak susuan tidak bisa diberikan ASI. Ini di antara pertimbangan Halimah. Makanya Halimah menyusuinya ya yang penting disusui walaupun tidak sampai kenyang. Ketika pulang setelah mendapatkan Nabi Muhammad SAW, tadinya nangis mulu anaknya ini karena sering dikasih susu sedikit gitu lah ya.
ketika akan pulang ke Bani Sa'ad setelah mendapatkan Nabi Muhammad, itu beliau menyusui dulu Nabi Muhammad sampai kenyang. Setelah kenyang, disimpan, ditidurkan, dia susui anaknya juga sampai kenyang. Dan Allah takdirkan ASI-nya ada terus. Sampai kata Halimah, demi Allah katanya, tadi saya ngasih susu seadanya saja, tapi sekarang kok dua-duanya bisa kenyang begini. Dan duanya tertidur pula sehingga anaknya Halimah tidak lagi nangis-nangisan. Sepanjang perjalanan pulang, anak Halimah, Nabi Muhammad tidak nangis, tidak ngerepotin. Itu di antara keberkahan Nabi Muhammad. Yang kedua, teman-teman, Halimah itu dari kampungnya itu bawa 2 hewan. 1 keledai, 1 onta. Jadi Halimah naik keledai sambil bawa onta. Onta itu dibawa untuk diambil susunya buat minum. Keledai dinaikin supaya tidak capek di perjalanan. Keledainya Halimah itu dibanding yang lain itu paling kalau orang itu paling boyot ya. Paling lambat, jalannya paling lambat. Jadi kalau jalan itu yang lain udah kemana, ini Halimah masih di sini aja naik keledai. Ketika pulang setelah bawa Nabi Muhammad SAW, itu keledai selalu duluan. Keledai selalu duluan. Sampai kata teman-temannya Halimah, Halimah, kamu pakai keledai yang tadi? Iya, yang tadi yang saya pakai dari kampung. Kok beda? Perasaan kemarin telat mulu, kok sekarang malah duluan mulu? Ya, kata Halimah, saya nggak tahu. Katanya. Begini, keledai ini tidak saya ganti. Keledai yang saya pakai tadi dengan yang sekarang sama. Tapi beda kualitas. Keledai yang dipakai oleh Halimah saat itu, setelah gendong Nabi Muhammad, itu jadinya jauh lebih cepat dibanding keledai-keledai yang lain. Dan uniknya, onta yang dia bawa, yang tadinya susunya sedikit ketika dalam perjalanan, karena hampir kering malah, itu ketika pulang, isinya susu terus. Susunya itu berisi terus. Sehingga Halimah tidak pernah kekurangan susu onta saat itu. Dan itu cukup menggembirakan Halimah. Karena berangkat ke kota Mekah prihatin, pulang dari kota Mekah gemah ripah gitu loh, berkah terus-terusan. Anaknya tidur nyenyak, kemudian keledainya jalannya cepat, ontanya kemudian menghasilkan susu yang banyak, berlimpah. Di perjalanan tuh yang tadi ketika berangkat dari kampungnya prihatin, pulang itu ya sugih lagi. Dalam keadaan happy lah. Itu tidak sama dengan teman-teman Halimah yang lain. Teman-teman Halimah yang ini cuma mendapatkan keprihatinan yang sama. Ketika berangkat ke Mekah prihatin, pulang prihatin. Kalau Halimah enggak, berangkat prihatin, pulang ke kampungnya justru happy. Dengan kondisi yang tadi, keberkahan tadi. Sampai teman-teman, ketika Halimah pulang, kemudian gembala kambing yang dia punya di kampungnya itu sama dengan gembala-gembala yang lain, karena lagi musim paceklik saat itu susunya itu selalu sedikit. Si kambing ini, urus, susunya dikit, gitu. Tapi semenjak Nabi Muhammad ada di rumahnya Halimah, kambing-kambing yang menjadi gembalaannya Halimah, atau gembalaan suaminya Halimah, itu kalau pulang, badannya gemuk, susunya banyak, berlimpah. Sampai kata tetangga-tetangganya, gembalakanlah kambing kalian di tempat gembalaannya Halimah. Soalnya, gembalaan Halimah kalau pulang pasti gemuk, kalau pulang susunya banyak. Beda dengan gembalaan kita. Ini jangan-jangan dia punya tempat khusus, punya tempat tersembunyi yang berbeda dengan tempat-tempat gembalaan yang lain. Itu di antara di antara zonnya teman-teman Halimah. Dan itu dilakukan teman-teman. Jadi teman-temannya Halimah itu ngikutin suaminya Halimah, Haris bin Abdul Uzza ini, ketika mengembalakan kambing. Jadi di tempat Halimah, di tempat itu pula gembalaan kambing disimpan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, gembalaan Halimah pulang, bawa susu banyak, gembalaan yang lain pulang, tetap dalam kondisi prihatin. Itu di antara keberkahan yang didapatkan oleh Halimah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai poin penutup ini, jadi Halimah menegaskan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham, Nabi Muhammad itu tumbuh menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak pada umum. Saya perlu tegaskan ini, Muhammad memang satu anak-anak. Kita sepakati, Nabi Muhammad anak-anak. Sebagaimana umumnya manusia jadi anak-anak dulu sebelum dia dewasa. Tetapi teman-teman, anak-anaknya Muhammad SAW atau masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad berbeda dengan umumnya anak-anak yang lain. Saya pernah dengar katanya Nabi Muhammad itu ingusan, ya, terus belekan, apalah gitu ya. Ini kalau kalimat dari Halimah nggak masuk. Halimah dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tumbuh itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Beda. Pertumbuhan fisiknya beda. Kefasihan bahasanya beda. Kedewasaan adabnya beda dibanding anak-anak yang lain.
Dan ini harus saya tegaskan. Jadi jangan disamakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dengan anak-anak pada umum. Kemudian setelah 2 tahun diasuh oleh Halimah, kemudian disapi, nanti Halimah minta tambahan waktu kepada Aminah 2 tahun lagi sampai totalnya 4 tahun. Nah, ketika sudah diasuh yang kedua kalinya, berarti 2 tahun tambah lagi 2 tahun, di tahun keempat ini ada peristiwa dahsyat di mana Nabi Muhammad dibawa oleh 2 malaikat dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain dibawa oleh 3 malaikat, kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dibuang kotorannya, dicuci pakai air zam-zam, yang disimpan air zam-zam ini di bejana yang berwarna emas, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak saat itu, temannya Nabi Muhammad, ya sama-sama usia 4 tahun gitu, mereka teriak-teriak laporan kepada Halimah bahwa Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Dan itu membuat panik Halimah, beneran panik Halimah, karena anak ini bukan anaknya. Kalau Halimah tahu bahwa Muhammad meninggal saat itu, misalkan, maka resiko yang akan dia dapatkanlah berurusan dengan kabilah Bani Hashim seluruhnya. Karena itu amanat dari kabilah Bani Hashim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya dengan kondisi yang tadi ya, Halimah melihat Nabi Muhammad berdarah-darah, kan itu dibelah beneran, berdarah-darah, dan beliau khawatir ini akan menjadi masalah di kemudian hari, maka saat itu pula Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Dikembalikan, diserahkan kepada Aminah, dan dijelaskan duduk persoalannya kenapa kok dikembalikan kepada Aminah. Supaya itu tidak menjadi sakwa sangka di kalangan keluarga Bani Hashim. Karena ini sempat jadi pertanyaan Aminah, kok kenapa dibalikin? Kan kamu yang minta sampai sekian tahun, kok kenapa sekarang dibalikin? Nah, itu dijelaskan oleh Halimah, ada peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Aminah menegaskan kepada Halimah, kata Aminah, demi Allah, aku melihatnya tidak akan terjadi apa-apa, dan dia akan menjadi orang besar suatu saat nanti. Itu yang disampaikan oleh Aminah setelah mendengar penjelasan dari Halimah. Teman-teman yang Allah muliakan, sang pencerah ini bernama Muhammad bin Abdullah, telah mengalami proses kehidupan yang normal sebagaimana manusia, tetapi ada hal-hal yang menjadi sebab keunggulan seorang Muhammad sebelum di masa-masa kenabiannya. Seperti apa keunggulan Nabi Muhammad di waktu masih kecil, bagaimana penjagaan Allah untuk Nabi Muhammad ketika beliau dewasa, dan seperti apa sikap masyarakat Arab, masyarakat Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Mungkin the next moment saya rasa bisa saya sampaikan. Untuk saat ini kita cukupkan dulu sekian. Kembali ke host, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan, Ustadz. Langsung saja ya ke pertanyaan. Ini ada Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya pernah membaca kisah dari, saya cuma lupa ya, kisah dari Hashim ya, berarti kakeknya Rasulullah ya, buyutnya ya, buyut. Itu katanya nama Abdul Muthalib itu asal muasalnya itu karena saat Abdul Muthalib itu lahir, Hashim itu keburu meninggal. Lalu dia diasuh oleh adiknya Hashim yang bernama Al-Muthalib. Nah, nama Abdul Muthalib itu aslinya katanya Syaibah. Tinggal di Yasrib sama ibunya, lalu diasuh sama Al-Muthalib, adiknya Hashim. Karena itu orang-orang Mekah nyebutnya Abdul Muthalib yang seolah-olah kayak budaknya Muthalib, padahal si Al-Muthalib itu bilang ini anaknya adik saya, ini ponakan saya namanya Syaibah. Cuma gara-gara sebutan itu akhirnya dia disebut Abdul Muthalib sih. Yang saya baca itu, cuma mau konfirmasi apa memang riwayat yang lain atau memang gimana Ustaz. Yang kedua, masalah perawatan Halimah oleh tadi yang 4 tahun itu gara-gara peristiwa pembedahan tersebut, apakah tetap 4 tahun, kejadiannya pasti tahun keempat, atau memang kurang dari 4 tahun Ustaz? Itu aja, jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Cerita yang tadi disampaikan Pak Eko itu benar, Pak. Jadi saya lupa saya belum menjelaskan ya. Sehingga seharusnya saya sudah jelaskan itu, tapi mungkin saya juga lupa menyampaikan.
Jadi Hashim ini kan nama aslinya adalah Amr. Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf nama aslinya adalah Mughirah. Jadi nama aslinya itu Amr bin Mughirah. Itu Hashim bin Abdi Manaf. Nama aslinya adalah Amr bin Mughirah. Amr bin Mughirah ini punya istri namanya Salma binti Amr. Orang Najjar. Najjar itu salah satu dari kabilah Bani Khazraj yang ada di suku, yang ada di kota Yasrib. Jadi suku Khazraj, salah satu kabilahnya adalah Bani Najjar. Bani Najjar ini punya wanita, punya keturunan, punya anak perempuan, namanya Salma binti Amr. Maka Salma binti Amr dinikahi oleh Hashim. Hasil pernikahan Salma binti Amr dengan Hashim melahirkan 2 anak. Satu namanya Syaiba, yang kedua namanya Ruqayyah. Syaiba dan Ruqayyah. 2 anak inilah yang kemudian menjadi pewaris lah dari Hashim, hasil dari pernikahan dengan Salma binti Amr. Nah, ketika Hashim akan meninggal, ini sebelum meninggal, beliau sudah sampaikan kepada Muthalib bahwa ada anak beliau yang tinggal di kota Yasrib, namanya Syaiba dan Ruqayyah. Maka Hashim berpesan kepada adiknya yang bernama Muthalib untuk membawa Syaiba ke kota Mekah. Kenapa? Karena hubungan kekerabatan di Mekah saat itu kan patrilinear, di mana anak itu akan lebih dekat dengan keluarga bapak ketimbang keluarga ibu. Anak itu akan lebih dekat dengan keluarga bapak. Maka Hashim meminta kepada Muthalib untuk membawa Syaiba ke kota Mekah. Saat itu Hashim masih hidup. Ketika beliau melakukan perjalanan ke Gaza, ke Syam, kemudian tinggal di Gaza ini beliau meninggal dunia. Jadi kuburan Hashim tidak di Mekah, tapi kuburannya di Gaza. Wallahu alam kuburannya di mana, yang jelas di Gaza meninggalnya. Kemudian Al-Muthalib, karena sang kakak yang bernama Hashim sudah meninggal, dia ingat akan wasiatnya, maka beliau datang ke kota Madinah, ke kota Yasrib, kemudian bertemu dengan Salma binti Amr dan meminta supaya Syaiba dibawa ke kota Mekah. Namun Salma menolak, tidak mau menyerahkan Syaiba. Akhirnya Muthalib mengajak Syaibanya. Kata Syaibanya, saya tidak akan pergi sebelum ibu saya ngizinin. Akhirnya dengan dialog alot panjang lebar, karena Salma pun tidak mau kehilangan Syaiba. Singkat cerita, Salma binti Amr menyerahkan Syaiba untuk dibawa oleh Muthalib. Nah, ceritanya betul. Ketika ketika Muthalib membonceng Syaiba, kan dibonceng ini di belakang, kemudian masuklah ke kota Mekah. Orang-orang Mekah bertanya-tanya, bukan bertanya. Mereka bertanya-tanya tentang siapakah laki-laki yang dibawa oleh Muthalib. Maka komentar mereka itu adalah Abdul Muthalib. Dalam bahasa Arab, Abdul itu artinya hamba, Muthalib itu ya Muthalib. Berarti Abdul Muthalib adalah hamba sahayanya Muthalib. Dan itu menjadi ungkapan yang disampaikan oleh penduduk kota Mekah ketika melihat atau setelah melihat Syaiba dibonceng oleh Muthalib. Maka komentar itu muncul, mengemuka di kota Mekah. Akhirnya kan Muthalib memberikan klarifikasi. Kata Muthalib, anak ini bukan hamba sahaya saya, anak ini ponakan saya, dia anaknya Hashim, abang saya yang sudah meninggal di Gaza. Nah, anak ini adalah anak kakak saya yang bernama Hashim. Dia bukan hamba sahaya saya, dia orang merdeka, dia adalah ponakan saya. Tapi karena itu menjadi netizen yang maha benar. Jadi orang-orang Mekah sudah kadung menyebut Syaiba dengan nama Abdul Muthalib. Maka sejak saat itulah nama Syaiba tidak begitu populer di kalangan penduduk kota Mekah. Yang populer adalah Abdul Muthalib. Sama seperti Hashim, nama aslinya Amr. Tapi orang-orang lebih mengenal dengan nama Hashim, bukan Amrnya. Itu di antara kebiasaan orang-orang Arab. Mereka lebih mengedepankan julukan daripada nama aslinya. Dan julukan lebih populer daripada nama aslinya. Jadi Abdul Muthalib itu julukan yang diberikan oleh orang-orang Mekah terhadap Syaiba, pada nama aslinya adalah Syaiba. Tapi julukan lebih populer ketimbang nama aslinya. Jadi cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Eko betul, itu memang kronologis yang disampaikan oleh para ulama sejarah berkaitan dengan sosok Abdul Muthalib. Ini barangkali materi yang kelewat, harusnya kan sudah tersampaikan. Yang kedua, kaitan dengan berapa tahun pengasuhan Nabi di bawah pengasuhan Halimah. Memang dalam riwayat tetap disebutkan 4 tahun. Walaupun kalau lihat sejarah harusnya lihat dialog antara Aminah dengan Halimah, berarti Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah kurang lebih 3 tahun. Karena saat dikembalikan, kan Aminah nanya, kenapa dikembalikan? Ada apa gerangan? Kan kesannya, toh
bukan pada waktu yang disepakati, kenapa kok sudah dikembalikan? Itu mungkin di antara dua pendapat yang muncul ya, antara genap 4 tahun diasuh oleh Halimah atau kurang dari 4 tahun ketika diasuh oleh Halimah, atau barangkali hitungannya perbedaannya ada di bulan. Wallahu alam pastinya yang mana. Walaupun saya tegaskan, jumhur ulama sejarah, nih dalam sejarah juga ada jumhurnya. Jumhur ulama sejarah lebih cenderung menegaskan bahwa hak asuh pengasuhan yang dilakukan oleh Halimah kepada Nabi Muhammad itu 4 tahun pas. Itu jumhur ulama. Walaupun dari dialog yang dilakukan oleh Aminah dengan Halimah terkesan bahwa ini kurang dari 3 tahun. Ya wallahu alam pastinya berapa tahun, yang pasti tidak lewat dari angka 4 tahun. Bisa kurang atau pas dengan angka 4 tahun. Walaupun jumhur ulama, saya tegaskan jumhur ulama lebih cenderung menegaskan pengasuhan seorang Halimah kepada Nabi Muhammad totalnya 4 tahun, genap 4 tahun. Allahu a'lam. Jazakallah Ustaz Daniel. Afwan wa yakum. Syukur Ustaz Daniel. Kemudian yang ada dari list ini yang akan bertanya yang kedua adalah Mas Taufik. Silakan Mas Taufik, tafadhol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Ustadz izin bertanya. Tadi sempat disampaikan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kaum Yahudi di Madinah ya kalau nggak salah. Ya. Mereka heboh lah ya kalau bahasa sekarang. Seorang Ahmad lahir gitu ya, mungkin bukan dari kalangan mereka dan lain-lain. Itu pertama yang ingin tanya, itu beritanya kok bisa sampai ke ke kaum Yahudi. Terus yang kedua, kenapa mereka harus istilahnya heboh gitu ya kalau bahasa sekarang dengan kelahiran Ahmad yang bukan dari kaum mereka. Begitu Pak Ustadz, mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Pertama memang ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, Nabi Allah Muhammad SAW, bahwa kehadiran beliau di kota Mekah itu atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Itu doanya Nabi Ibrahim untuk penduduk kota Mekah, dan Allah kabulkan. Yang kedua, kenapa beliau jadi nabi? Di antaranya adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di surat As-Saff ayat ke-6. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah Nabi Isa memberikan kabar gembira, bukan kabar duka. Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada seluruh pengikutnya, seluruh penganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Beliau memberikan kabar gembira akan datanya sosok bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi sudah tahu betul kehadiran Nabi Muhammad sejak zaman Nabi Isa masih ada. Karena Nabi Isa yang ngasih kabarnya. Saya tegaskan, Nabi Isa yang ngasih kabar bahwa nanti akan ada Nabi di akhir zaman namanya Nabi Ahmad. Dan itu disampaikan oleh Nabi Isa. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang nabi sebagai kabar gembira buat kalian. Nabi ini akan datang setelah aku bernama Ahmad. Jadi seluruh Yahudi, seluruh Nasrani tahu bahwa akan ada nabi bernama Ahmad. Jadi mereka menanti-nanti dan menunggu-nunggu. Saya tegaskan, ini mereka menanti-nanti dan menunggu-nunggu datangnya nabi akhir zaman ini yang bernama Ahmad. Ketika Bani Aslah dan juga Bani Suhail yang ada di kota Madinah, itu mereka sering didatangi oleh seorang Yahudi. Ini kisah yang disampaikan dalam hadis. Jadi Yahudi ini datang ke tempat Bani Ashal, Bani yang ada di kota Madinah, dan Bani Suhail dan yang lainnya. Itu dia datang Yahudi ini, kemudian pidato. Yahudi ini pidato. Yang isinya adalah, akan datang Nabi akhir zaman, Nabi ini punya ciri-ciri begini, dan kalau ada Nabi ini, kalian akan kami perangi, kata Yahudi. Itu di antara dakwahnya orang Yahudi di tengah-tengah Bani Ashal. Padahal Bani Ashal ini tadinya musyrik dan sering didakwahi oleh orang-orang Yahudi, bahkan akan datang Nabi namanya Ahmad, dan Nabi ini akan hijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi ini hijrah ke kota Madinah, kalian akan kami perangi. Terus itu diulang-ulang. Termasuk ketika Yahudi ketemu dengan suku Aus dan Khazraj. Kata orang Yahudi, Aus dan Khazraj ini kalian perang mulu.
Tapi demi Allah, kalau ada nabi terakhir, nanti ada nabi yang terakhir, dan nabi itu datang untuk membela kami, maka kalian berdua, Aus dan Khazraj, akan kami perangi. Itu di antara ungkapan-ungkapan orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sering disampaikan begitu. Nah, teman-teman, kemudian kenapa kok orang-orang Yahudi itu begitu kaget ketika Bintang Ahmad telah lahir? Karena memang mereka happy. Mereka happy dengan kedatangan seorang Nabi Muhammad. Mereka happy. Ketidak-happyan mereka muncul ketika bicara ajaran. Bicara ajaran. Jadi ketika Nabi Muhammad akan datang, mereka bahagia. Bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Sampai ke Nabi Isa alaihissalam bahwa datangnya Nabi Muhammad mubasysyira. Itu kabar gembira. Itu awalnya. Saya ulang, itu awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pertama, Nabi yang terakhir ini kok ternyata datangnya dari Arab. Yang kedua, kok Nabi ini ternyata datangnya dari membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, Nabi ini tidak hanya sekedar berbeda, tapi menyerang keyakinan Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai menyelisihi keyakinan Yahudi dan Nasrani. Nah, dari situ muncul kedengkian dan kebencian yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara awalnya mereka bahagia. Mereka bahagia. Makanya ketika Bani Ashal cerita kepada Nabi Muhammad SAW, dulu kami ini sering didakwahi oleh orang Yahudi, ya Rasulullah, bahwa akan datang Nabi terakhir, Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri begini-begini. Setelah antum diutus, mereka yang tadi dakwahin kami tidak mau beriman sampai sekarang. Sedangkan kami yang didakwahi beriman sekarang. Jadi yang dakwahnya tidak beriman, yang didakwahi malah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di antara beberapa peristiwa setelah Nabi Muhammad berdialog dengan para sahabat di kota Madinah, menceritakan bagaimana kelakuan wataknya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi awalnya bahagia kedatangan Nabi Muhammad, maka ketika muncul Bintang Ahmad, mereka heboh. Mereka heboh. Kenapa mereka heboh? Karena mereka mendapatkan kabar gembira sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi seiring berjalannya waktu, lahir dari bangsa Arab, yang kedua muncul kedengkian secara rasis, ya. Yang kedua, ajarannya berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak hanya berbeda, bahkan Nabi Muhammad menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka kebencian itu betul-betul ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau teman-teman nanti kita masuk ya di pembahasan Bani Israel, kita akan melacak bahwa Bani Israel itu tercipta. Bani Israel itu tercipta dengan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Bani Israel itu tercipta dengan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Dan ini menjadi dosa yang paling akut ada di tengah-tengah kalangan Bani Israel, yang bernama kedengkian. Jadi bukan tidak menerima Nabi Muhammad, bukan tidak mengetahui Nabi Muhammad, bukan tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena dengki terhadap Nabi Muhammad, dengki terhadap ajaran Nabi Muhammad, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak bisa menerima kenabian seorang Muhammad SAW. Faktornya karena kedengkian. Maka wajar kalau Nabi sering memberikan pengajaran bahwa haram yang namanya dengki, itu sering disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kembali ke pertanyaan yang pertama, kenapa heboh? Karena memang mereka sudah tahu, dan ini merupakan kabar gembira. Yang kedua, penolakan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena satu, beliau orang Arab. Yang kedua, menyelisihi ajarannya berbeda. Yang ketiga, menyelisihi ajaran Nabi Muhammad, menyelisihi ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu di antara penjelasan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, tafadhol. Jazakallahu khairan khairan, Pak Ustadz. Khawatir terlewat pertanyaannya, tafadhol kalau ada. Baik, sudah, Mas Taufik. Ya, Pak Rizky, terima kasih. Ya. Pak Ustadz sudah jelas sekali menyampaikan. Terima kasih, Pak Taufik. Berikutnya ada Mas Rinaldo. Silakan, Mas Rinaldo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Aldo. Alhamdulillah, sehat. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, mau klarifikasi aja, Ustaz. Tadi dijelaskan kalau Nabi itu sempat satu susuan dengan pamannya Hamzah, ya Ustaz, ya? Kalau saya tidak salah. Saya pernah dengar juga, Ustaz, kalau Abdullah itu adalah anak terakhir dari
Abdul Muttalib. Nah, ini yang benar yang mana nih, Ustaz? Ininya sejarahnya gitu, Ustaz. Ya. Anak bontot itu Abbas, bukan Abdullah. Anak bontotnya Abdul Muttalib itu Abbas, bukan Abdullah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi usia tidak terlalu jauh dengan Abbas. Jadi usianya itu tidak terlalu jauh dengan Abbas. Karena Abbas anak bontot, Nabi Muhammad putra dari Abdullah. Abdullah itu saudara sekandung dengan Abu Thalib. Jadi Abdullah dengan Abu Thalib itu sekandung. Dengan Abbas itu Abdullah sebapak. Dengan Abu Lahab sebapak. Tapi lain ibu. Makanya nanti hak asuh Nabi Muhammad dari kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, hak asuh diberikan kepada Abu Thalib. Padahal yang ngebet pengen ngasuh Nabi Muhammad itu Abu Lahab. Tapi kenapa kok hak asuhnya diberikan kepada Abu Thalib? Karena sekandung dari visi nasab bapaknya. Jadi lebih kemistrinya lebih dapat lah begitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, yang paling bontot di antara keluarga dari Abdul Muttalib adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Loh ada. Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, Ustadz. Ada lain teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Pak Ustadz, saya mungkin satu aja ya. Tadi menarik juga tuh Abu Lahab ya. Kalau nggak salah di salah satu slide-nya itu, kenapa Pak Ustadz menot Abu Lahab orang yang sangat berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, sehingga beliau memerdekakan budaknya dan ya seterusnya ya Ustadz ya. Nah, juga, tapi kan di ending dari perjalanannya malah dia orang yang menentang Nabi Rasulullah. Silakan Ustaz, itu aja sederhana pertanyaannya. Baik. Pertama ini Pak, data bahwa Abu Lahab itu sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu jumhur sejarah ulama sejarah. Jadi sampai ketika Nabi Muhammad lahir, yang bagi-bagiin hadiah itu Abu Lahab. Saking senangnya dapat dapat ponakan baru dari Aminah, itu dari Abdullah, itu Abu Lahab sampai bagi-bagiin makanan. Saking senangnya. Jadi kebahagiaan Abu Lahab itu tulus memang lahir dari hati yang paling dalam ketika tahu bahwa ponakannya lahir bernama Muhammad. Itu happy-nya luar biasa. Istrinya, Arwa binti Haram, jadi istrinya Abu Lahab itu saudaraan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan istrinya Abu Lahab itu kakak adik. Namanya istrinya Abu Lahab itu Urwa binti Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Kusai. Itu bin Abdi Manaf bin Kusai. Itu di antara penjelasannya. Jadi Arwa dengan Abu Lahab ini sangat bahagia, sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sampai bagi-bagiin hadiah. Bagi-bagiin hadiah. Yang kedua, tidak tanggung-tanggung, hamba sahayanya susuin Nabi Muhammad. Sudah disusuin, kamu merdeka karena sudah nyusuin ponakan saya. Itu saking senangnya. Bahkan ketika Abdul Muttalib akan meninggal dunia, itu Abu Lahab meminta dengan sangat, Pak, tolong berikan hak asuh kepada saya. Hak asuh kepada saya. Berikan hak asuh kepada saya. Jangan kepada Abu Thalib. Walaupun dia sekandung dengan Abdullah, tapi tolong hak asuh berikan kepada saya. Itu permintaan Abu Lahab. Saking sayangnya sama Nabi Muhammad. Bahkan, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Muhammad sudah punya anak, ada dua ya, anak yang kemudian saya sebutkan. Pertama namanya Ruqayyah, yang kedua namanya Ummu Kulsum. Itu putri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hasil pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ruqayyah nanti dinikahi oleh Utbah bin Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab punya anak namanya Utbah. Utbah ini kan sepupuan dengan Nabi ya. Jadi Abdullah, Abu Lahab, Abdullah punya anak Muhammad, Abu Lahab punya anak Utbah. Berarti Utbah dengan Nabi Muhammad itu sepupuan. Nabi Muhammad punya anak Ruqayyah. Berarti Ruqayyah ini siapanya Utbah? Ponakan jauh ya. Nah, Utbah menikahi Ruqayyah. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Lahab itu besanan. Saking sayangnya Abu Lahab sama Nabi Muhammad. Sampai besanan. Padahal ini paman dengan ponakan. Anak paman dinikahkan dengan anak ponakan. Ya. Dan secara hukum bukan mahram. Menikahlah Ruqayyah dengan Utbah.
Bahkan adiknya Ruqayyah namanya Ummu Kulsum dinikahi oleh Utaibah, adiknya Utbah. Jadi Nabi Muhammad besanan dengan dua putrinya, Ruqayyah dengan Utbah dan Ummu Kulsum dengan Utaibah. Saking sayangnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi nabi. Terus kenapa kok kemudian Abu Lahab dicap sebagai orang yang terlaknat lah di dalam Al-Quran dengan surat Al-Lahabnya? Jawaban sederhananya karena kenabian Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, membawa ke Bukit Sofa, dikumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim di Bukit Sofa. Kemudian kata Nabi Allah Muhammad SAW, paman-paman, ponakan-ponakan, sepupu semuanya, kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, semuanya nih, kalau saya bilang, di balik bukit ini ada pasukan yang mau nyerang Mekah, kalian percaya atau tidak? Maka dijawab oleh seluruh kabilah Bani Hashim dan kabilah Abdul Muthalib, kami percaya, karena kamu tidak pernah berdusta seumur hidup kamu, wahai Muhammad. Kata orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini ketika Nabi mendakwahkan secara jahriyah di Bukit Sofa. Setelah itu baru Nabi Muhammad bilang, kalau saya bilang saya ini Rasul, bla 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 bla, saya menjadi Nabi, menjadi Rasul dengan tugas begini. Kalian percaya atau tidak? Maka orang yang berpidato melawan pidatonya Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Kata Abu Lahab, alihada ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tan. Kata Abu Lahab, celaka wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini versinya Abu Lahab ya. Kata Abu Lahab begitu, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad dengan Abu Lahab musuhan. Sejak saat itu, ketika peristiwa di Bukit Sofa, itu ketika akan dakwah jahriyah, 3 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, baru permusuhan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab dimulai. Sebelum itu, kecintaan Abu Lahab kepada Muhammad melebihi kecintaan Abu Lahab kepada anak-anaknya. Ya, ulang ini. Sebelum peristiwa Bukit Sofa, Abu Lahab lebih mencintai Nabi Muhammad dibanding mencintai anak-anaknya sendiri. Setelah peristiwa Bukit Sofa, Abu Lahab musuh, bahkan musuhi Nabi Muhammad, bahkan nggak tanggung-tanggung melukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ummu Jamil dalam Al-Quran kan disebutkan suka nebarin onak duri di jalan-jalannya Nabi Muhammad, ngumpulin kayu bakar, terus dan segala macam lah, yang kemudian menjadi sikap yang tidak produktif terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta yang berujung benci. Kalau Umar bin Khattab benci yang berujung cinta, itulah hidayah, ketentuan Allah hidayah itu. Allah. Syukron Ustaz, jelas sekali ya, sangat kontradiktif dari awal hingga berbalik ya. Rasa cinta itu menjadi suatu kebencian yang luar biasa sekali ya. Mendarah daging sampai, kalau nggak salah, sampai Abdul Thalib mau meninggal pun Abu Lahab berkontribusi terhadap hal itu ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Baik, mungkin ada satu lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Mas Babe tadi kelihatannya mau nanya. Silakan, Be. Nggak apa-apa, Res. Mungkin sesi berikutnya satu aja. Nggak apa-apa. Oh, sesi berikutnya. Nah. Baik, rekan-rekan sekalian, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pengajian kita untuk malam ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan Pak Ustadz Daniel Barkah atas ilmu yang telah diberikannya pada malam ini. Insyaallah pekan depan kita bertemu kembali dengan materi yang lain. Semoga kita diberikan rezeki, umur, dan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali di pengajian di waktu yang sama di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak. Semuanya. Jazakallahu khairan. Mohon izin duluan barangkali. Ya. Ustaz.
Tafadhol. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik pakai baju kemeja nih malam-malam. Pak Rizky luar Pak Rizky, biasa. recordingnya memang. bisa dimatiin dulu Pak Rizky.